Ya, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Mas Agus tentang Mbak Husnul Khotimah. Uh, Mari kita mulai halaku hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Uh, ya, langsung saja Mas Agus. Intinya tausahnya. Silakan Mas Agus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan berkah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sehat walafiat dan bisa berjumpa kembali dalam acara pengajian Lentera Pagi kita. Salawat dan salam kepada Allah dan kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada para sahabatnya, keluarganya dan juga pengikutnya. Dan hari ini mungkin pertemuan pertama kali bagi saya setelah Lebaran ya. Kemarin ada acara wisuda, jadi tidak sempat hadir pada hari Sabtu kemarin. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya, mohon maaf dan lahir dan batin apabila ada kesalahan selama ini. Dan insya Allah ya pada hari ini kita akan sedikit membahas mengenai husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ini kalau kita artikan artinya akhir ya, akhir yang baik. Jadi husnul itu dari kata hasuna yang artinya baik, khotimah dari kata khatam atau akhir gitu, atau finish gitu ya. Jadi artinya akhir kehidupan yang baik. Jadi husnul khotimah itu artinya akhir kehidupan yang baik. Artinya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi hasuna atau baik itu lawan katanya kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sa'a atau su'ul ya. Jadi kalau husnul khotimah akhir yang baik, lawannya su'ul khotimah akhir yang jelek. Ada juga husnul dzon ya, prasangka baik, ada su'ul dzon, prasangka yang buruk. Nah, apa sih husnul khotimah? Jadi kalau kita lihat ya, selalu ya pada saat pembukaan pengajian biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan nikmat yang terbesar yaitu adalah nikmat sebagai seorang muslim. Itu adalah nikmat terbesar. Itu jauh lebih besar dari nikmat harta, benda, dan sebagainya. Ya, karena percuma kita punya harta, benda, dan juga berbuat baik, tetapi kita tidak meninggal dalam keadaan Islam. Nah, makanya nikmat terbesar bagi kita ya, adalah nikmat menjadi seorang muslim, nikmat Islam.
Muslim itu sendiri mempunyai dua arti ya. Yang pertama artinya berserah diri. Artinya kita berserah diri, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Talima. Dan arti yang kedua ya, Muslim itu juga artinya orang yang selamat. Orang yang selamat. Jadi menjadi seorang Muslim itu artinya orang yang selamat nantinya di akhirat. Jadi dari sini kita secara logika ya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap Muslim yang meninggal itu sebenarnya otomatis husnul khotimah ya, secara umum, secara general. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Karena kalau kita meninggal selain dalam keadaan Islam, maka segala amal ibadah kita itu tidak akan diterima. Kalau kita meninggal secara Islam, dalam keadaan Islam, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi ada semacam garansi ya, bahwa kalau kita meninggal secara Islam, arti mengucapkan la ilaha illallah, itu ada garansi bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Nah, nanti ada bedanya antara yang masuk surga secara langsung, ada yang masuk surga dengan dibilas dulu, ya, dicuci dulu dengan api neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan di dunia selama hidup di dunia. Jadi, ya, saya pernah diminta untuk memberikan sepatah dua kata sambutan ya pada saat ada teman yang orang tuanya meninggal ya di Prestonsburg ini ya, diminta memberikan semacam sambutan. Maka saya katakan kepada keluarga yang ditinggalkan itu bahwa selain kita berduka ya, selain kita berduka atas meninggalnya orang tua kita atau keluarga kita, kita juga harus mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena apa? Karena orang tua kita tersebut meninggal dalam keadaan Islam. Dengan sendirinya, ya, orang tua yang telah meninggal dalam keadaan Islam itu dijamin selamat, ya. Artinya di akhirat nanti akan masuk surga. Entah dicuci dulu karena dosa-dosanya atau mudah-mudahan langsung masuk ke dalam surga tanpa harus disiksa dulu di dalam neraka. Jadi saya katakan kepada keluarga tersebut bahwa yang meninggal ini sudah selamat, sudah selesai. Alhamdulillah. Justru yang kita khawatir adalah kita yang masih hidup ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga akan meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Karena Islam ini, ya, status Islam ini, kondisi Islam ini yang akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Segala amal ibadah kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kalau kita seorang muslim. Ya, tetapi kalau non-muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa segala amal ibadah yang dilakukan di dunia itu hanya diberi balasan di dunia, tapi di akhirat nanti tidak ada balasannya. Maka sangatlah merugi ya jika seorang meninggal dalam keadaan selain Islam. Ini yang namanya su'ul khotimah, yaitu akhir yang jelek. Jadi sekali lagi ya, sebagai seorang muslim kita harus seharusnya menjadi bangga dan tidak berputus asa karena kita mempunyai harapan ya di akhirat nanti. Kalau kita meninggal secara Islam, maka meninggal kita atau akhirat kita akan husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi
Muslim itu tidak berputus asa dalam hidup ini, karena kita mempunyai pegangan di akhirat nanti. Ya, kita mempunyai janji ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berfirman dalam surat Fussilat, ini surat 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, ya, Rabbunallah tsumma istaqamu. Tuhan kami itu Allah. Artinya dia muslim, yang mengucapkan la ilaha illallah. Tsumma istaqamu, kemudian dia itu meneguhkan pendiriannya. Artinya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah ya dalam melaksanakan amal ibadah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ya para malaikat ya yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun kepada mereka. Jadi mungkin kita tidak sadar dan tidak tahu bahwa kalau kita sebagai muslim mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu Allah, la ilaha illallah, kemudian kita melaksanakan amal ibadah taat ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sekitar kita itu akan ada malaikat ya, malaikah, ini jamak gitu ya. Alla takhafu, malaikat ini akan berkata walaupun kita tidak mendengar ya, alla takhafu, jangan khawatir, jangan takut ya, wala tahzanu, dan jangan bersedih ya, jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, ya, jangan bersedih, jangan takut, dan bergembiralah. Bergembiralah dengan apa? Dengan surga. Artinya para malaikat ini sudah tahu ya bahwa orang yang muslim ini, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada kabar gembira untuk mereka. Apa itu? Jannah, surga. Allati kuntum tu'adun, yaitu ya surga ini yang telah dijanjikan kepada kalian, artinya kepada orang yang beriman ini, orang muslim ini. Jadi udah jelas ya, udah jelas sekali bahwa kalau kita muslim kemudian meninggal dalam keadaan Islam, itu udah ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya kita akan masuk ke dalam surga. Nah, ini salah satu keberkahan ya, salah satu nikmat yang terbesar bagi kita, yaitu nikmat apa? Nikmat Islam dan nikmat iman. Dalam salah satu hadis ya, hadis ini juga merupakan hadis yang menjadi alasan ya kenapa kita harus talqin mayit, artinya mengajarkan mayit ya di akhir hayatnya itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita menjenguk, atau kalau ini keluarga kita sendiri, pada saat akhir hayat keluarga tersebut ya, kita di dekatnya kemudian mengajarkan dia ya, arti mengingatkan dia akan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Dia ajarkan terus, diulang-ulang terus ya. Jadi hadis ini dari Mu'adz ya, Mu'adz ibnu Jabal, jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW berkata, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana ya, barang siapa ya, akhiru kalamihi, akhir kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, di hadis yang lain yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW juga bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga.
Ini juga ada cerita bagaimana ada orang yang di zaman Rasulullah itu masuk Islam, ya, mengucapkan la ilaha illallah, belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah, ya, kemudian meninggal, ya, meninggal. Nah, ketika dia meninggal, otomatis dia masuk, udah dalam kondisi Islam, maka dia akan masuk surga. Jadi artinya apa? Ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat berat, ya, timbangannya, ya, melebihi seluruh amal-amal ibadah kita, ya. Dan ini kalimat inilah yang akan membawa seseorang ke dalam surga. Ya, jadi barang siapa yang percaya, ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini ada, paling tidak ada dua jaminan di sini, yaitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat yang sebelumnya, dan jaminan dari Rasulullah SAW, ya, di hadis ini, bahwa setiap muslim itu digaransi itu akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau memang benar-benar di hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi nanti masalah yang lainnya, masalah ibadah, ya, kemudian dosa, itu nanti akan diperhitungkan, urusan lain lagi. Tapi yang jelas sebagai kunci pertama untuk masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Artinya percaya atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah, ya, ketika seorang yang berbuat dosa itu meninggal dunia, ya, kadang-kadang ada katakanlah ulama atau apa yang tidak ingin mensolati dia, gitu, ya, misalnya karena ini orang ini misalnya penzina atau perampok dan sebagainya, ya. Maka ini sesungguhnya sesuatu yang harus dihindari. Karena apa? Ya, bagaimanapun banyaknya dosa orang tersebut, kalau dia adalah meninggal dalam keadaan Islam, maka dia mempunyai hak, ya, untuk diurus jenazahnya, untuk dikafani, untuk dimandikan, dan juga disolatkan dan dikuburkan secara Islam. Jadi sebagai tokoh, ya, ulama misalnya atau ustadz, maka tidak sepatutnya untuk menolak, ya, misalnya mengurusi jenazah orang yang berdosa kalau dia masih memang seorang meninggal dalam keadaan Islam. Nah, jadi ini penting, karena apa? Kadang-kadang kalau, ya, ulama tersebut tidak ingin atau tidak mau mengurus jenazah orang yang berdosa, ya, dan dia seorang muslim, maka dikhawatirkan, ya, nanti teman-teman yang nguburin, ya, teman-teman yang melaksanakan acara penguburan dan sebagainya, bisa-bisa tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Jadi bagaimanapun pendosanya seseorang, kalau dia mati dalam keadaan Islam, maka dia mempunyai hak, ya, untuk diurus secara Islam. Kemudian di sini juga, ya, di ayat berikut ini mungkin sering kita baca, ini ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 286. Di sini juga merupakan menunjukkan keberkahan, ya, sebagai seorang muslim di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallif, kallafa artinya beban, gitu, ya, beban. Jadi la yukallifullah, Allah itu tidak membebankan nafsan, ya, manusia, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak pernah membebankan kita dengan sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, ya. Baginya ada pahala dari kebajikan yang dilaksanakan, ya, wa alaiha maktasabat, dan baginya juga ada azab atau siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Jadi
ini hukum alam aja ya, normal aja ya. Kalau kita berbuat baik ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala. Kalau kita berbuat dosa ya, berbuat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksa kita. Jadi ada hukumannya. Jadi ada pahala, ada hukuman. Pahala untuk kebajikan, hukuman untuk kejahatan. Ya, itu juga normal ya di dunia ya. Nah, kalau ada orang yang berbuat baik ya kadang-kadang mendapatkan honor gitu ya. Sedangkan orang yang berbuat buruk ya penjahat misalnya, maka mereka akan dihukum. Ya. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum jika kami lupa. Nasina, lupa au akhtana, atau kami salah. Nah, ini juga sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini semacam kontrak dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita lupa itu kita tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lupa, kita tidak akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au akhtana, atau kalau kita salah, itu juga tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara salah dengan dosa ya. Kalau ada salah itu tidak ada hukumannya. Tapi kalau dosa itu nanti ada hukumannya. Tapi kalau salah itu tidak ada hukumannya. Jadi sebagai seorang Muslim ya, itu sudah diberikan kontrak oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kamu lupa itu nggak ada hukumannya, tenang aja gitu ya. Ini salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang Muslim. Au akhtana ya, kalau kamu salah itu juga nggak ada hukumannya, tenang aja gitu ya. Wala takhaf, jangan khawatir ya. Kalau lupa kita ngerti lah ya, misalnya kalau kita belum sholat gitu, kita lupa belum sholat gitu ya, itu nggak ada hukumannya, itu bukan dosa ya kalau lupa itu. Nah begitu kita ingat, kita laksanakan sholat tersebut. Nah kalau kita tidak melaksanakan baru nanti ada hukumannya, karena tidak melaksanakan sholat itu dosa kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau kita lupa itu tidak ada hukumannya, bukan dosa. Sama juga dengan salah ya. Salah itu ya tidak ada hukumannya, karena salah itu bukan dosa. Ya, kita sering mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang maksum. Ya, apa artinya maksum? Maksum artinya itu tidak punya dosa. Apakah punya salah? Ada. Jadi Rasulullah itu tetap punya salah seperti manusia biasa. Ya, kita mungkin pernah mendengar ya tafsir ya masalah surat Abasa wa Tawalla. Itu Rasulullah bersalah di situ. Bagaimana Rasulullah bersalah? Karena Rasulullah SAW ya tidak memperhatikan ya seorang buta yang datang kepada Rasulullah ketika beliau ya bertanya masalah Islam. Rasulullah lebih memperhatikan ya pembesar-pembesar Quraisy yang saat itu juga sedang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah di saat itu tidak berdosa, tapi Rasulullah bersalah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ditegur, jangan begitu gitu ya. Kamu itu melengos ya ketika ada orang buta yang miskin datang bertanya. Kamu lebih memperhatikan orang kaya gitu ya. Nah, itu bukan dosa, tapi sesuatu kesalahan. Dan Rasulullah SAW begitu salah itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jujur-jujur aja ya, ditegurnya dengan ayat langsung. Jadi kita tahu ya sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu juga mempunyai kesalahan. Tapi bedanya antara Rasulullah dengan kita adalah bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan kesalahan, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperbaiki diri. Sebenarnya kita juga sama, kadang-kadang kita punya salah gitu ya, kadang-kadang diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berupa wahyu ya. Kalau Rasulullah langsung berupa wahyu, kita tahu ya. Kalau kita mungkin ada sesuatu yang membuat kita sadar bahwa kita salah, oh iya tadi saya salah gitu ya. Nah,
berikutnya kita akan memperbaiki diri. Itu juga salah satu berkah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada kita ya sebagai ciptaannya gitu ya, sebagai abdinya gitu ya. Kemudian juga di surat At-Tahrim misalnya ya, ketika itu Rasulullah SAW berkata bahwa saya tidak mengharamkan ya untuk diri saya itu minum madu gitu ya. Itu hanya karena salah satu istri beliau itu cemburu ya, karena Rasulullah SAW minum madu dengan istri yang lainnya sehingga cemburu. Kemudian dia berjanji ya kepada istrinya tersebut ya untuk menyenangkan hati istrinya, bahwa dia berkata, wah kalau gitu saya tidak akan makan madu lagi ya, saya akan haramkan madu. Itu enggak apa namanya, bukan suatu dosa, tapi itu suatu kesalahan, seharusnya tidak seperti itu ya. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu gitu ya. Jadi ini sekali lagi keberkahan ya kepada kita ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim ya. Selain yang pertama tadi adalah kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, otomatis sebenarnya adalah husnul khotimah ya, akhir yang baik. Yang kedua, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita diberikan kontrak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kamu itu lupa dan salah itu nggak ada dosanya, tidak ada dosanya ya, tapi perbaikilah kalau kita emang salah gitu. Kalau kita lupa, begitu ingat langsung kita laksanakan perintah tersebut ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Oh Allah ya Tuhan kami, wala tahmil, jangan engkau berikan ya, bebankan ya. Tahmil itu hamil ya, hamil itu artinya membawa beban. Jadi orang hamil itu kan membawa beban ya. Janganlah kamu bebankan atas kami isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina, yaitu beban ya yang pernah kamu berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu bagaimana cerita misalnya kaum Nuh ya, kaum Lut ya, kaum Nabi Soleh gitu ya, itu dibebankan sesuatu yang langsung diberikan siksanya di dunia ya. Jadi bagaimana dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kaum ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab ya, yang langsung azabnya itu di dunia dan juga nanti tentunya di akhirat. Jadi kita meminta, dan ini juga semacam kontrak dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Rasulullah SAW itu tidak akan dimusnahkan ya seperti dimusnahkannya umat-umat nabi-nabi terdahulu ya. Ini berkah kita sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah Tuhan kami ya, janganlah engkau bebankan ya mala apa-apa ma ya apa-apa la taqata lana, yang tidak kami sanggup membawanya. Jadi kita ini juga makanya di awal ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebankan ya insan, yaitu kita, dengan beban yang melebihi kemampuan kita. Nah, di sini juga kontrak dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Oh Allah, oh Tuhan kami, janganlah bebankan kami suatu beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Jadi otomatis sebenarnya ya seorang muslim itu tidak akan dibebani dengan beban yang melebihi kapasitas kemampuan kita. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Tadi udah dimaafkan ya oleh Allah ya. Kalau kamu salah dimaafkan, kalau kamu lupa dilupakan. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, dan berkatilah kami. Ya, berkatilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana, engkau pelindung kami. Fansurna, ya, tolonglah kami ya alal qaumil kafirin, dalam menghadapi kaum yang kafir. Nah, ini ayat ini ya kalau kita kaji lebih jauh ya, itu sebenarnya memberikan
informasi kepada kita bagaimana kita ya seorang muslim itu diberkahi dengan keberkahan yang sangat besar. Makanya sekali lagi nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat Islam, bukan nikmat harta, ya bukan nikmat harta, tetapi nikmat Islam. Kemudian ya dalam surah Ali Imran surah nomor 3 ya ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap insan ya pasti ya merasakan mati. Ya, merasakan mati artinya semua kita itu pasti meninggal. Tidak ada yang tidak akan meninggal. Semua ada akhirnya, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, hanya pada hari kiamat nanti ya amal-amal kita itu akan diperhitungkan atau akan diberikan, ya. Pahala-pahala kita akan didapatkan nanti. Kita ada balasannya nanti di hari kiamat, ya, di alam akhir, di akhirat nanti. Jadi jangan takut berbuat baik, ya. Jangan ragu berbuat baik, ya. Jangan merasa malu berbuat baik, atau jangan merasa tidak berguna ketika kita melaksanakan sesuatu yang baik, tapi tidak digubris oleh orang lain. Karena apa? Karena pahalanya, harapan kita adalah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Karena dijanji dari Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan baik itu kamu akan dapatkan pahalanya nanti. Akan ada pahalanya nanti. Jadi kita tidak akan ragu ya dalam berbuat baik, walaupun mungkin orang lain sama sekali tidak meresponnya atau tidak memberikan approval atau apalah ya. Tapi yang jelas kita hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anil nar, ya barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, dan ini adalah kemenangan yang terbesar, ya. Jadi kita yang berbuat baik di dunia, ya, kemudian nanti akan diberikan pahalanya di akhirat nanti, dan yang terakhir ya kita akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kemenangan terbesar ya di akhirat nanti. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang umumnya memperdaya, ya, membuat kita lupa. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap insan pasti mati, dan setiap amal soleh kita pasti akan diberikan pahalanya di akhirat nanti, dan sebagai balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlena hidup di dunia ini menginginkan sesuatu yang kita tidak sanggup ya mengambilnya, ya, kecuali ya akhirnya kita melaksanakan perbuatan yang tidak baik, ya, misalnya korupsi dan sebagainya, ya. Karena sesungguhnya setiap manusia itu sudah diberikan rizkinya masing-masing, ya. Kalau kita keluar dari sana mengambilnya secara haram, maka itu merupakan satu dosa yang nanti akan kita perhitungkan di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini ayat ya yang sering dibaca setiap khutbah Jumat. Nah, ini salah satu ayat rekomendasi, ya. Sebenarnya bukan ayat yang wajib, ya. Jadi salah satu rukun khutbah itu adalah memberikan peringatan ya kepada Allah Subhanahu kepada manusia, ya, kepada orang-orang yang datang di sholat Jumat tersebut, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Dan ayat ini yang biasanya digunakan ya untuk
memberi peringatan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rukun ya, rukun khutbah, yaitu memberikan peringatan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu ayat yang paling sering digunakan atau semacam jadi sepertinya wajib ya. Sebenarnya nggak harus ini gitu ya, bisa ayat yang lain ya. Nah, tapi ayat ini yang biasanya ya diucapkan karena ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berkhutbah juga membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ya, surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, ya, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ya, janganlah kalian mati atau meninggal illa kecuali wa antum muslimun. Kalian dalam keadaan Islam. Nah, ini juga peringatan kepada kita ya agar istiqomah ya dalam keimanan kita, tetap ya kondisi kita dalam keadaan Islam. Dan juga ini juga semacam peringatan dan juga hiburan ya buat kita ya. Mungkin ada keluarga kita yang sudah kita berikan peringatan, sudah kita nasihati ya tetap saja berbuat keburukan ya, berbuat dosa misalnya ya, terus kita ingatkan tapi terus saja keluarga kita ini atau saudara kita ya ini berbuat dosa, maka ini hiburan buat kita ya. Selama keluarga kita tersebut ya, atau saudara kita tersebut masih dalam keadaan Islam ya, dan mudah-mudahan juga meninggal dalam keadaan Islam, maka kita tidak perlu terlalu khawatir ya, jangan sampai ya dia keluar dari Islam. Itu yang harus kita jaga. Tapi kalau selama dia dalam keadaan Islam ya, mungkin ya insya Allah suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membuka hatinya, akan kembali ke jalan yang benar ya, artinya meninggalkan perbuatan dosanya. Jadi selama keluarga kita ya, saudara kita dalam keadaan Islam, maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tanpa lelah ya untuk terus memberikan nasihat kepada keluarga ataupun saudara kita tersebut ya. Dan ini sekali lagi ya juga semacam berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang yang sudah meninggal kemudian dalam keadaan Islam ya, selain kita bersedih ya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga bersyukur karena keluarga kita atau saudara kita atau orang tua kita ini meninggal dalam keadaan Islam, karena itu adalah yang husnul khotimah, yaitu akhir yang bagus ya, akhir yang bagus yaitu meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian juga di ayat 155 dan ayat 156 ya surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini juga semacam informasi dan peringatan buat kita bahwa hidup di dunia ini memang pasti ada senang, ada susah gitu ya. Pasti ada kegembiraan, ada kesedihan ya. Karena apa? Karena memang hidup di dunia itu seperti itu ya, penuh dengan cobaan. Selain cobaan, kita juga diberikan kenikmatan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat tamarat." Kami pasti ya akan menguji engkau. Walanabluwannakum, kami la-nya di sini adalah kepastian ya, namanya lam taukid gitu ya, pasti ya, pasti kami akan menguji kamu dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa khawatir ya, khauf atau ketakutan, wal ju' dan kelaparan ya, lapar, takut lapar gitu ya,
wa naqsim minal amwal, dan kehilangan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, artinya mungkin keluarga kita ada yang meninggal dunia, wat thamarot, dan kehilangan buah-buahan, artinya mungkin kehilangan pekerjaan. Jadi itu udah biasa itu ya, hidup di dunia ini itu ada ujian ya sebagai orang Islam ya, orang yang beriman itu pasti diuji. Dan contoh-contoh ujian yang Allah berikan itu adalah misalnya dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta benda, kehilangan jiwa, dan juga kehilangan pendapatan. Wabasyiris syabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi lawan dari ujian itu adalah sabar. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu siapa orang yang sabar ini? Alladzina, orang-orang ya, idza, ketika asabathum, mereka ditimpa musibah ya, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami itu ya, inna lillahi ya, kami itu milik Allah ya, kami itu milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Jadi seolah-olah kita berkata di sini, ini adalah ucapan ya, Islam ya. Ketika kita tertimpa musibah, ini adalah ucapan yang direkomendasikan buat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ya, bahkan diri kita sendiri, ya, kita sadar bahwa diri kita ini milik Allah. Dan kita sadar bahwa kita akan pasti kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehilangan-kehilangan di atas itu, ya, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, ya, rasa lapar, dan segala macam, itu jauh lebih rendah ya tingkatnya dibandingkan dengan kehilangan diri sendiri, gitu loh. Jadi ini kalimat yang sangat tinggi sebenarnya ya, artinya. Seolah-olah kita emang pasrah pada Allah. Jangankan harta saya gitu kan. Jangankan anak saya gitu ya. Jangankan rumah saya. Saya sendiri ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya, pasti saya terima. Pasti saya terima. Nah, itu adalah sifat orang yang sabar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga bersabda, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya, Rasulullah itu biasa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi all praise atau segala puji ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli hal, atas segala kondisi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain adalah orang yang sabar, beliau adalah orang yang juga sangat bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Maka ini juga salah satu ucapan atau kalimat yang harusnya sering kita bawa ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun ya. Jadi dalam kondisi apapun ya, dengan membawa kalimat ini dalam hati kita, maka segala sesuatu ya, cobaan, kesulitan dan sebagainya itu akan kita nikmati, Karena apa? Karena kita tahu ya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat dan berkah kepada kita ya, terutama nikmat terbesar tadi adalah nikmat Islam. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, itu pasti kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi seperti saya ucapkan ya, ketika kita kehilangan keluarga kita, selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya selain kita bersedih, bersabar, tapi juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keluarga kita meninggal dalam keadaan Islam, dan itu adalah akhir terbaik ya, seorang insan, yaitu meninggal dalam
keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini yang husnul khotimah yang sebenarnya yang tinggi ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Taghabun ya, surat nomor 64 di ayat 9 ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jams dzalika yaumut taghabun. Ya, yaitu hari ya yajma'ukum yang kami kumpulkan kalian semua ya, liyaumil jam'i yaitu hari berkumpul, dzalika yaumut taghabun yaitu hari ya, hari kiamat ya, di hari kiamat nanti at-taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihah yukaffir anhu sayyi'atih. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amal-amal soleh, yukaffir anhu, maka akan kami hilangkan ya anhu sayyi'ah, segala kesalahannya, artinya dimaafkan ya, wa yudkhilhu jannah, dan akan memasukkannya ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya itu ada sungai yang mengalir ya, anhar, sungai, khalidina fiha abada, dan dia akan menetap di dalamnya abada, selama-lamanya, kekal di dalam surga tersebut. Sedzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang terbesar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pedoman buat kita ya, selain kita beriman, kita juga harus melaksanakan amal soleh. Nah, ini adalah ketika kita meninggal dalam keadaan Islam dan juga membawa atau melaksanakan banyak amal soleh, ini adalah the ultimate husnul khotimah ya. Jadi akhir hayat yang terbaik ya, artinya dalam keadaan Islam itu juga husnul khotimah, tapi dengan membawa amal-amal yang baik ya, itu husnul khotimah yang sempurna. Karena apa? Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga ya, dan di surga itu selama-lamanya tanpa harus melewati hukuman di neraka terlebih dahulu. Nah, ini husnul khotimah yang tertinggi. The ultimate husnul khotimah yaitu kita meninggal dalam keadaan Islam dan juga kita membawa banyak amal-amal soleh. Ini Abi Hurairah ya, ini hadis yang ini buat kita ya, yang belum meninggal ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu meninggal ya, mati gitu ya, idza mata, jika mati ya, ibnu Adam, anak Adam, artinya kita ya, in qata'a amaluhu, maka segala amalnya putus ya, itu jelas ya. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak akan bisa berbuat amal baik lagi, itu udah jelas ya, orang udah meninggal ya. Illa ya, kecuali, nah di Islam ini berkahnya ada illanya ini, kecuali kata Rasulullah, man salasa, kecuali illa min salasa, kecuali dari 3. Apa yang 3 itu? Yang masih bisa dilakukan atau masih memberikan pahala ya, walaupun orangnya sudah meninggal ya. Apa itu ya? Illa min salas. Apa yang 3 itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Nah, ini amal jariyah, yaitu sedekah jariyah yang kita berikan selama kita masih hidup, dan amal ini akan terus memberikan pahalanya ikut dengan kita ya, ketika kita meninggal dunia. Apa sih amal jariyah ini? Apa sedekah jariyah ini? Yaitu sedekah yang kita berikan di dunia ini yang memberikan manfaat kepada orang banyak ya, dan manfaat itu terus didapatkan ya oleh orang-orang tersebut
tersebut walaupun kita telah meninggal dunia. Misalnya contohnya ya ketika kita misalnya membangun masjid ya. Nah, ketika masjid itu kita bangun, itu kita mendapatkan pahalanya. Begitu kita meninggal, maka pahala dari masjid tersebut yaitu digunakan untuk sholat dan sebagainya. Itu terus mengalir kepada kita. Nah, makanya salah satu anjuran ya kepada kita ya untuk sedekah jariah ini adalah dalam bentuk wakaf. Ya, wakaf itu biasanya sifatnya jariah. Jariah artinya continue, menerus, itu ya. Jadi wakaf ini ya umumnya adalah sedekah yang terus-menerus mengalir amalnya. Misalnya kita wakafkan tanah kita ya untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah, maka selama ya tanah tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan baik, maka pahalanya terus mengalir. Ini namanya pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Nah, itu yang pertama ya. Ya, artinya kita masih dapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia dari sedekah jariah ini. Atau ilmun yantafa'u bih. Ilmu ya, pengetahuan yang memberikan manfaat. Ya, tidak hanya kalau yang pertama tadi adalah umumnya berupa harta benda ya, sedekah jariah ini. Kalau ini berupa transfer ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang kita ajarkan kepada seseorang. Misalnya katakanlah ya ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah gitu ya. Kemudian bukan Al-Fatihah aja, tapi Al-Fatihah artinya membaca surat Fatihah itu ya. Tidak bisa membaca surat Al-Fatihah itu ya, kita ajarkan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Kita ajarkan pada orang tersebut. Kemudian dia hafal. Ya. Kemudian ilmunya tersebut, hafalannya itu ya, yang dia dapatkan itu dia gunakan untuk sholat misalnya. Selama dia melaksanakan sholat dan dia membaca surat Al-Fatihah tersebut yang notabene adalah kita ajarkan kepada dia, maka ilmu inilah ya, pahalanya ini terus mengalir kepada kita. Ini contoh yang ini aja, yang jelas saja. Banyak contoh-contoh yang lain ya. Ilmu-ilmu bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain dan kemudian orang tersebut menggunakannya untuk kebaikan. Nah, ini ilmun yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Atau ya, waladun solihun, yaitu anak yang soleh. Yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika orang tua ini mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, kemudian dia meninggal dunia, ya, si orang tua ini meninggal dunia, kemudian anaknya mendoakan dia, nah maka pahalanya terus mengalir ke dia tersebut, ya, dari anak yang soleh ini. Dan bagi kita ya yang masih hidup dan orang tua kita mungkin sudah meninggal, maka laksanakan yang ketiga ini ya, karena ini adalah bagian dari amal jariah ya, orang tua kita. Doakan terus orang tua kita yang telah meninggal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling enggak habis setiap sholat wajib ya, paling tidak 5 kali sehari. Kalaupun tidak, mungkin setelah maghrib, setelah subuh kita duduk ya, kita doakan orang tua kita dan pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Dan ya doalah ini ya, artinya mendoakan ini tidak sekedar mendoakan, tapi amal-amal yang lain juga bisa mengalir kepada orang tua kita. Ya, banyak hadis-hadis ya yang mengatakan bahwa bacaan Quran kita itu akan juga sampai kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita belum berhaji, misalnya kita hajikan haji badal ya untuk orang tua kita, pahalanya akan juga
menjadi pahala orang tua kita. Kalau kita membayar fidyah atas nama orang tua kita, pahala juga ke sana. Kita wakaf harta kita atas nama orang tua kita, juga akan kembali kepada orang tua kita. Nah, ini anak yang soleh. Ya, tidak hanya cukup mendoakan, ya, kadang-kadang kita kan cukup di sini ya. Oh ya, doalah, cukup doa aja gitu ya. Nah, ini yang sering, akhirnya apa yang terjadi kalau kita diminta sumbangan ya, sumbangan ya doa aja lah. ini menggampangkan doa gitu. Karena apa? Karena doa itu nggak ada biayanya gitu ya. Padahal ada hal-hal lain yang bisa juga dilakukan ya, selain berdoa, ditambah dengan hal-hal yang lain yang bersifat mungkin pengorbanannya lebih besar ya, misalnya memberikan wakaf untuk orang tua kita, membayarkan fidyah, menghajikan, membaca Quran untuk orang tua kita, dan amal-amal yang lain ya, tidak hanya sekedar berdoa. Walaupun di hadisnya ini dikatakan ya doalah, mendoakan orang tua kita, tapi lebih dari itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, secara umum ya, ini secara umum ya, kalau kita memakai logika kita ya, dari hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran, dengan jelas dikatakan bahwa ya, kita itu harus meninggal secara Islam. Karena apa? Karena secara Islam ya, kalau kita meninggal secara Islam, artinya kita mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan surganya. Makanya secara umum seorang muslim itu akan selamat dan akhirnya masuk surga. Nah, ini adalah husnul khotimah ya. Nah, agar terhindar dari azab neraka ya, yaitu husnul khotimah yang sempurna, maka keimanan ini, keislaman ini juga harus dilengkapi dengan amal-amal yang soleh. Nah, ini juga husnul khotimah ya. Jadi ini keberkahan buat kita. Ini keberkahan buat kita. Dan ini yang membuat kita seharusnya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam keadaan Islam, dan berdoa agar kita mati dalam keadaan Islam, dan kita juga bersyukur selain bersedih kalau ada keluarga kita meninggal tapi mereka dalam keadaan Islam, maka kita juga akan bersyukur. Alhamdulillah keluarga saya meninggal dalam keadaan. Potong Mas Agus ya. Iya, hilang. Ya nggak apa-apa, udah pas ininya, udah di kesimpulannya, udah di pas akhirnya. Bentar lagi keluar mungkin. Udah Mas? Oh, sampai di mana saya tadi? Kesimpulan. Udah, tapi kesimpulan yang kedua. Baca belum? Sudah. Kesimpulan yang kedua. Oke. Agar terhindar dari azab neraka. Iya. Jadi kesimpulan kedua ya, ini husnul khatimah yang paling tinggi, yaitu artinya selain kita juga meninggal dalam keadaan Islam, kita juga meninggal dengan membawa amal-amal ibadah ya, harus dilengkapi dengan amal-amal soleh agar benar-benar mendapatkan husnul khatimah tersebut. Semoga-modahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya, terus melindungi kita ya, sehingga kita tetap dalam keadaan Islam dan iman, dan juga dalam meninggal nantinya dalam keadaan Islam. Amin ya. Amin. Ya, jadi husnul khotimah jangan dikecilkan hanya kepada orang yang mengucapkan terakhir la ilaha illallah berarti masuk surga, itu husnul khotimah. Sebenarnya husnul khotimah itu lebih luas lagi artinya. Artinya kita meninggal dalam Islam pun itu sudah husnul khotimah. Ya, tentunya ya kita harus lengkapi dengan amal ibadah tersebut. Silakan Mas Kris. Saya tutup ya ininya. Ya. Ya,
Alhamdulillah, jazakallah khair Mas Agus atas tausiahnya. Ini tausiah yang tepat untuk kita semua, untuk kembali mengingatkan tentang betapa besarnya nikmat yang kita dapatkan dengan menjadi seorang yang muslim, yang oleh Allah diberi jaminan ya, bahwa setiap muslim yang percaya kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, itu akan masuk surga. Dan juga pentingnya melakukan amal ibadah sehingga kita bisa mencapai akhir yang sempurna dan terhindar dari siksa neraka. Saya ingat cuplikannya ini Gus Baha itu tentang 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah ya, salah. Itu waktu diberi ayat itu Rasulullah SAW itu ini sekali, senang sekali itu, senang sekali karena itu tidak diberikan ke Rasul sebelumnya. Nikmat-nikmat yang diberikan di 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu nggak tahu seluruhnya atau apa, tapi disebutkan bahwa di situ itu nikmat yang diberikan kepada umatnya Rasul dan tidak kepada umat dari Rasul sebelumnya. Mungkin itu ya salah satunya yang kalau lupa jangan disiksa itu. Iya, yang kontrak itu Mas Kris. Iya. Sama kita kalau salah itu tidak dosa. Ya kalau kita lupa itu tidak dosa. Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kontrak. Iya. Terus ini juga salah satu itu yang pahala yang terus mengalir setelah seseorang meninggal. Itu yang terus mengalir yang baik saja ya. Kalau yang jahat, yang kejahatan enggak ya. Kalau dosa iya juga sebenarnya. Jadi ada hadis yang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan contoh ya sunatul hasanah, yaitu sunnah yang baik, contoh yang baik, maka baginya itu pahalanya. Kemudian juga pahala dari orang-orang yang melakukan amal tersebut ya setelah dia. Dan barang siapa, ya ini ada kelanjutannya, dan barang siapa memberikan contoh yang jelek, ya kejahatan, ya kemudian dia akan mendapatkan hukuman ya dari dosanya tersebut, ya, dari kejahatan tersebut, dan juga ya hukuman atau dosa dari orang-orang yang melakukan kejahatan seperti dia setelah dia ya tanpa mengurangi sedikit pun amal ataupun hukuman orang-orang yang mengikuti dia tersebut. Ini ada Mas Kris ya, ada ya. Jadi kalau kita berbuat baik kita mendapat pahala ya. Kemudian orang lain meniru perbuatan baik kita dapat pahala lagi. Tapi kalau kita berbuat jahat kita dapat hukuman, kemudian kita dapat tambahan hukuman dari orang yang meniru kejahatan kita. Oh iya. Berarti harus hati-hati ya. Hati-hati. Jadi jangan ngajarin keburukan. Kadang-kadang kan nggak itu ya. Kadang-kadang nggak kebayang bahwa sesuatu yang kita lakukan sepele aja gitu. Diikutin terus sama. Ya. Padahal itu nggak benar. Ya. Terutama saat mau lagi kampanye nih. Kampanye ya. Hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Kalau mau berikan yang baik, jangan ribah, jangan menyebarkan informasi yang nggak jelas. Kalaupun informasinya jelas dan baik, kita pikir-pikir lagi apa sih fungsinya, apa sih gunanya, gitu loh. Ya baik, terima kasih sekali lagi Mas Agus. Silakan yang lain kalau ingin menambahkan, bertanya. Ini perlu diabsen satu-satu nih kayaknya. Ini pada ini silakan Pak Is, udah mau ini. Oke.
kasih banyak nih sama Mas Agus yang sudah mengingatkan kembali lagi kita bagaimana nikmat kita sebagai seorang Islam ya. Nggak ada duanya gitu maksudnya di umat dibandingkan dengan umat-umat yang lain gitu ya. Ya ada ini aja ada kesalahan orang Indonesia dalam menyebutkan husnul. Ada husnul, ada husnul. Kalau husnul itu kan sesuatu yang baik, yang apa namanya? Ini ya, baik. Kalau hak husnul aja. berakhir dengan hina. Jangan salah sebut itu. Jadi tolong dimasukin. Khusus untuk orang Indonesia tuh. Kalau orang Arab memang ya karena kita nggak punya bahasa ha ya. Nggak punya bahasa ha. Kalau orang Arab ya memang bahasanya. Oh, bedanya hak sama hak ya, Pak? Hak Kalau kaha husnul itu hina. Tapi kan ini maaf ya, katanya tadi kan dibilang kalau salah kan enggak. Tapi kan harus diperbaiki. Mantap. Itu kan bukan dosa kan, cuma salah aja. Iya betul. Iya, harus diperbaiki, Pak. Iya tadi benar, sudah terbaiki Pak Bo. Tapi kan lidah kita lidah kampung ini ya susah lah. Enggak, saya masih belum tahu. Jadi yang benar yang hak atau hak? Hak kecil. Hak kecil Namanya. Jim hak hok. bukan Nah, hok. kalau Indonesia kadang-kadang jadi hok. Jadi hok. Iya, Hok itu yang tebel ya. Karena kalau hok itu orang beda lagi. Indonesia itu maunya kan semakin tebal semakin lengkap gitu. Mantap. Makan Ada- Arab. Jadi ada 3 huruf itu Mas Kris. Jadi H yang kecil kayak alhamdulillah. Kemudian ada H besar kayak huda, ya hidayah. Kemudian ada kho. Nah, kho itu sebenarnya huruf lain lagi tuh, kho. Oh. Jadi jim hak hok. Haknya itu ya. Kho. Nah, Ya, kemudian di haknya terakhir ya, nanti ada gitu. H. Ada hoknya ya. H. Husnul artinya apa? Hina. Husnul. Husnul. Hina. Jadi sayang kan berakhir dengan hina. Bahkan di Indonesia kadang-kadang tidak hanya dengan huruf K dan H gitu ya kan kho ya, tapi pakai huruf C juga. C sama H. Kayak Jadi, gimana? Udah, tapi ya itu benar kata Pak Bawa tadi. Eh, Kesalahan. Salah nggak apa-apa. Enggak, Ya, saya bukan T gimana caranya Mas Agus? CH CH, itu kayak Chris Triadi itu loh. CH. Kristiadi. Itu kok itu. Chris Triadi. Oh, C. Jadi matkir apa itu? Oh iya itu. Chris Triadi. tapi saya memang maaf aja. Saya semakin tua itu semakin santai gitu. Artinya hal-hal yang memang kita yang enggak kita sengaja itu ya sudahlah gitu. Karena memang susah kan. Misalnya kita kan ngambil uduk itu kan, kalau uduk Indonesia itu kan sebetulnya berlebihan. Artinya lebih. Airnya maksudnya. Iya, kalau kita kan cuci tangan dulu, kumur-kumur, bersihin hidung, kan nggak ada itu. Tapi ya udah terusin aja, emang begitu. Sudah nggak bisa, susah ngerubahnya itu. Udah refleks Pak ya. Ya sudah begitu gitu. Jadi kayak saya kemarin kan ada graduation di park gitu kan, mau sholat. Saya kan minta tolong teman untuk ngucurin air karena kan nggak ada air bocor gitu. Ya saya seperti biasa kan, cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu, hidung dulu, baru basuh muka kan. Kan orang Mesir nanya, why you do this? I just get used to it, gitu aja. Kalau itu contohnya dari Rasulullah seperti itu Pak Bawa.
Seperti itu. Jadi yang sunnah-sunnah itu dilaksanakan ya, yang wajibnya jelas harus yang rukunnya jelas harus dilaksanakan ya. Tapi Rasulullah juga menambahkan yang sunnah-sunnahnya ya, termasuk cuci tangan, berkumur, cuci hidung ya. Baru muka. Nah, muka itu rukun, harus. Ya, rukun, ya. Kemudian setelah muka apa? Tangan ya. Tangan juga rukun. Terus kepala. Terus kepala juga rukun. Tangan itu tangan arm ya, bukan sampai bukan hands, bukan sampai telapak siku. tangan. Lengan namanya, bukan tangan. Lengan. Oke, nah kan salah itu. Nggak ada saya. Salah itu, bukan dosa. Lengan sampai siku. Nah, itu juga rukun. Setelah itu kepala, ya rambut ya, kepala diusap, itu juga rukun. Kuping, ya kuping sama kadang-kadang orang Indonesia juga taruh leher, itu sunnah aja, tambahan. Baru kaki sampai mata kaki. Nah, jadi kalau dalam kondisi emergensi atau mungkinnya kurang air, maka bisa dimulai langsung dari muka, tangan, lengan, kepala, terus kaki, boleh. Tapi kalau memang cukup, ya kita ingin lengkap, ya seperti contoh Rasulullah, ya mulai dari membasuh tangan, ya kemudian kumur, hidung, dan seterusnya. Itu kalau istilahnya, kalau kata orang, kalau kita makan itu, makanan kita kan nasi ya. Jadi kita makan nasi itu yang rukunnya, ya. Nah, lauknya itu sunnahnya itu. Nah, kalau Pak Bawa mau makan nasi doang, silahkan gitu ya. Kalau saya biasanya belajar rendang gitu loh, Pak Bawa. Kasih kerupuk. Sambal terasi. Itu orang Indonesia itu kalau nggak makan sambal terasi nggak mantap. Nah itu tambahannya Pak Bowo. Cuci tangan tuh sambal terasi. Itu sunnah muakkad. Nah, iya yang dikuatkan. Sambal terasi. Loh, Mas Joko kemana nih? Udah itu komen yang kedua ya. Oh, silakan Pak. Kita tuh kayaknya harus bersyukur banget ya. Sama heran juga saya. Bagaimana hidup kita yang cuman sebentar ya, boleh dibilang kan. Cuman berapa? Saya udah lebih di atas 70 ya. Ya. Itu kalau kita berakhir dengan husnul khotimah, itu akan di surga Selamanya. yang selamanya tanpa batas. Bagaimana Allah itu, ini rasa syukur kita ya, menjudge waktu kita hanya hitungan detik kali ya, kalau daripada mungkin microsecond kali ya. Tapi itu menghasilkan kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat, di surga, masuk surga yang eternity ya, nggak ada batas waktu, billion years sekali, nggak tahu sampai kapan. Yearsnya malah Pak Is. Nggak ada yearsnya malah di sana itu. Iya. Kalau ada years itu masih terbatas berarti, walaupun billion. Nah, tapi juga saya pikir Kokean ya. Maksudnya nggak mau Pak Is? Bukan, istilahnya apa jadinya tadi, lupa. Iya, kokean. Nggak sebanding ya kalau itu. Jadi kalau kita salah sedikit aja gitu ya, selama sekian microsecond itu, hukumannya seumur umur kecuali yang muslim ya, akan dicuci dulu lah gitu ya di neraka dan balik ke surga. Tapi yang kayak jadi keraknya neraka itu nggak akan keluar dari sana kan selama-lamanya, khalidina fiha abada. Itu kayak nggak sebanding tadi ya, nggak fair gitulah ya. Itu ya, jadi
Itu yang saya jadi pertanyaan tuh kayak gitu itu. Di samping rasa syukur yang luar biasa, tapi juga ada rasa kok nggak fair ya gitu ya. Fairnya kita memang terbatas, Pak Is. Mm-mm. Mungkin fairnya itulah fairnya Gusti Allah ya gitu itu. Mm-mm. Kita nggak bisa ngukurnya itu kan. Nggak nyampe otak kita. Otaknya cuma saya cuplak begitu. Kita kan diberikan hidup ini, ya. Kemudian juga diberikan hidayah, sebenarnya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam salah satu hadis kata Rasulullah, ya, tiap kalian itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau, gitu kan. Nah, sahabat tuh bingung, siapa yang tidak mau masuk surga Rasulullah? Yaitu yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Jadi udah ada petunjuknya sebenarnya, ya. Udah ada petunjuknya, tapi ternyata udah adalah apa namanya, misalnya diturunkan Rasul, diturunkan apa namanya kitab ya Al-Quran, kemudian juga diberikan peringatan, ada teman-teman yang ngasih tahu dan sebagainya. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia seharusnya sadar bahwa Allah itu ada dan sebagainya. Itu sudah ada semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak mengambil hikmah dari yang keberadaan tersebut, yang petunjuk-petunjuk tersebut, maka itu termasuk orang yang tidak mau masuk ke surga menurut Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah adil. Alhamdulillah ya, kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah ya dari petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Dan ini rasa syukur yang sangat-sangat tinggi. Saya rasa itulah keadilan Allah seperti itu, Pak Is. Oke. Nggak nyampe Sudah itu, otak kita ya. kenapa? Otak kita nggak nyampe gitu loh. Nah udah itu mengenai talqin mayit. Saya tuh ya setelah ngah gitu ya, sesudah zaman dulu saya nggak tahu kalau mentalkin itu Apa talqin? harus mentalkin mayit itu Itu memberi mengajarkan menuntun orang yang sakaratul maut untuk apa namanya, mengucapkan la ilaha illallah, 2 kalimat syahadah. Nah saya waktu ibu saya meninggal, saya mentalkinnya cuma sekali aja. Terus pas itu ya setelah udah gede segini baru tahu bahwa itu berkali-kali, karena supaya dia itu dalam keadaan sakaratul maut kan mungkin mengalami hal-hal yang luar biasa gitu ya, sehingga harus diulang-ulang supaya dia bisa apa namanya mengikuti kita gitu. Nah ini saya baru tahu itu kalau harus berkali-kali, jadi ya mudah-mudahan aja lah ibu saya itu bisa mengikuti saya waktu itu. Amin. Talqin itu sendiri artinya kan perkataan gitu ya, talqin, tapi perkataan yang diulang-ulang sebenarnya artinya. Talqin itu artinya terus, sehingga orang itu apa namanya hafal. Nah, ketika kita ngajarin misalnya orang menghafal Quran, ya menghafal Al-Fatihah misalnya, itu juga talqin sebenarnya namanya, Pak Is. Talqin dalam bentuk kalimat gitu loh. Nah, ikutin saya, ikutin lagi, itu arti talqin. Ya, jadi terus ya. Tapi kalau itu kan, ya pengucapan itu kan, yang penting kan maksudnya yang penting itu imannya kan, la ilaha illallah, maksudnya percayanya. Jadi ya, tidak harus ngucapin kan, maksudnya tidak harus ngucapin pada saat mau meninggal gitu loh. Kalau saya orang yang percaya gitu kan, terus mau meninggal nggak harus berarti saya harus sebelum meninggal itu terus harus ngucapin kan. Iya, jadi keimanan itu ada beberapa tingkatan, Mas Chris. Jadi iman ya di lisan, ya di hati dan di perbuatan. Nah, dalam Islam itu tiga-tiganya harus hadir ya dalam kondisi yang normal. Makanya ada syahadat itu,
orang masuk Islam kan harus baca syahadat. Ya. Misalnya, coba baca asyhadu alla ilaha illallah. Dia nggak baca, dia diam aja dalam hati. Kira-kira masuk gimana? Dia baca apa enggak gitu? Dia benar apa enggak gitu loh. Walaupun mungkin ternyata dia baca dalam hati gitu loh. Kecuali kalau dia emang nggak bisa berbicara ya, gagu misalnya gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau dia bisa bicara, maka itu ada syarat ya lisan, hati, perbuatan. Tapi untuk yang meninggal itu loh Mas, Orang kan yang harus. meninggal itu sakaratul maut memang tidak bisa mengucapkannya, sudah memang tidak bisa berbicara, tapi tetap terus kita talkinkan ya. Ya, kalau bisa keluar itu alhamdulillah, kalau enggak ya mudah-mudahan ada dalam hatinya. Maksudnya pengucapan kan dia sudah ucapkan di saat dia sehat atau saat dia sholat. Kondisi normal. Iya, dalam kondisi normal. Tapi tetap kita harus istilahnya pandu, ya dipandu terus. Walaupun kita nggak dengar dia mengucapkannya, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Mas Agus cuma la ilaha illallah aja, nggak Muhammad Rasulullah, karena 2 kali masnya ada. La ilaha illallah. Baik. Ya, Man qala la ilaha illallah. Man tadi kan di ayat-ayat yang disampaikan Mas Agus itu la ilaha illallah aja. La ilaha illallah udah cukup. Ya. Kalau pakai Rasulullah lebih susah lagi, udah sakaratul maut. Cukup la ilaha illallah, talqin cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Boleh aja dipanjangin kalau Pak Ismail artinya, tapi yang jelas la ilaha illallah itu sudah cukup, itu kalimat thayyibah, kalimat terberat. Mas Prabowo ya silakan. Ya, ini saya jadi ingat ini tadi kan bicara mengenai yang 3 hal yang akan terus mengalir itu ya, yang harus amal jamiah jariah, terus pengetahuan, doa yang soleh dari anak. Jadi saya teringat ada satu keluarga teman ini, dua-duanya orang tuanya sudah haji. Nah, anaknya itu 2, 1 laki, 1 perempuan. Yang laki ini dia tuh Katolik. Yang wanita anaknya Islam. Nah, waktu meninggal ya mereka kan mendoakan, sedangkan si anak ini betul-betul dalam agamanya kuat sekali, dia Katoliknya. Nah, doa ini bisa diterima juga enggak anak ini? Kalau dalam hukum Islam ya, di luar agama Islam ya, mendoakan kita itu tidak masuk. Sama juga kita dengan mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal dunia agar diampuni Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak masuk. Nah, ini sama juga dengan hukum waris. Jadi hukum waris dua-duanya harus dalam kondisi Islam. Jadi ada syaratnya di situ Pak Bowo. Syaratnya adalah kedua-duanya dalam keadaan Islam. Ya silakan aja berdoa, silakan. Tapi kalau dalam hukum Islam doa tersebut tidak diterima. Wallahu alam ya, karena yang menerima kan Allah. Tapi kalau kita mengikuti aturan ya hukum Islam, maka kita diajarkan bahwa itu tidak diterima. Begitu Pak Bowo. Maksudnya apa hubungannya dengan hukum waris tadi Pak Mas Agus? Ya, hukum waris misalnya ada bapak ya Muslim, kemudian punya anak 2 tadi misalnya. Yang satu kemudian menjadi Katolik ya. Maka ketika si bapak meninggal ini, maka hartanya itu tidak bisa diwariskan ke anak yang Katolik, hanya diberikan kepada anak yang Islam. Karena apa? Karena ini berawal dari warisannya Nabi Adam. Ya, di ayat Quran itu ya dijelaskan di surat Al-Mu'minun itu ya, surat 23. Itu kita itu mempunyai hak waris. Hak waris kita adalah hak warisnya Nabi Adam. Apa hak waris Nabi Adam itu? Beliau pernah tinggal di mana?
Surga. Surga. Artinya apa? Siapa yang mewarisi surga? Kita. Anak-anak Nabi Adam, yaitu kita. Tapi anak-anak Nabi Adam yang mengikuti agamanya Nabi Adam, yaitu Islam. Yang di luar agama Islam, ya, itu tidak mempunyai hak waris untuk surga. Nah, ini hubungannya ke sana. Jadi Islam itu sebenarnya simpel ya. Semuanya bersambung. Gitu. Jadi pernah juga ya, Rasulullah itu pernah mendoakan pamannya yang non muslim gitu ya, yang sudah meninggal. Kemudian Allah bilang, tidak pantas, kata Allah, tidak pantas kamu mendoakan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang non muslim itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang menantang Allah sebenarnya. Dia itu menantang Allah karena nggak percaya kepada Allah, nggak percaya pada orang yang kepada Allah yang menciptakan dia, yang memberikan banyak sekali nikmat kepada dia. Itu menantang. Jadi kata Allah, tidak pantas kamu mendoakan dia. Kemudian juga seperti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya, yaitu Azar yang telah meninggal, untuk meminta ampun. Kata Allah, nggak pantas kamu doain dia, karena dia itu membangkang padaku. Udah, nggak usah didoain seperti itu. Kalau dia masih hidup, kita wajib doain, ya, agar Allah membuka hatinya, membuat dia Islam. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sudah putus, sudah selesai, halas. Nah, itu bisa juga kembali yang Pak Bowo tanya tadi, ya. Jadi sama aja. Jadi yang muslimnya meninggal, yang anaknya Katolik, itu nggak berguna sebenarnya doanya, karena tidak diterima. Mudah-mudahan ya anaknya ini menjadi Islam, kemudian berdoa, nah itu nanti diterima. Kita doakan. Jadi ini dipanjang. Jadi maksud dari orang-orang yang suka bilang, ya kan kita Tuhannya sama, gitu. Maksudnya apa? Oh, satu Tuhan, Tuhannya sama gitu. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat kepercayaan kita, ya, memang Tuhan kita sama. Ya, kayak Muslim, kita kan Tuhan kita siapa? Yang menciptakan alam semesta, gitu ya. Kita nggak sebutkan Allah lah sekarang. Tuhan kita siapa? Yang menciptakan alam semesta. Sebenarnya siapa sih Tuhannya orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu? Mereka juga akan mengucapkan apa? Yang menciptakan alam semesta ini, gitu ya. Benar nggak, Pak? Iya, iya. Nah sekarang bedanya adalah ketika mereka percaya bahwa Tuhan kita itu sama, yaitu yang menciptakan alam semesta, bedanya kita Muslim langsung menyembah kepada Tuhan tersebut yang menciptakan itu. Mereka tidak, itulah bedanya. Mereka kemana-mana nambahin Tuhan satu lagi, Tuhan satu lagi, Tuhan satu lagi. Sehingga Tuhan itu maha pencemburu sebenarnya. Jadi Tuhan ini merasa, wah ini orang nggak bener nih, ngomongnya doang. Ya aku Tuhannya, tapi kok dia menyembahnya ke yang lain. Katakanlah misalnya ada seorang raja. Ya jadi penduduknya mengatakan, ya kamu raja saya. Nah, kemudian sebagian penduduk memang benar-benar berbakti kepada raja itu. Tapi ada penduduk yang lain ya, berbaktinya kepada wakil rajanya atau anak rajanya dan sebagainya, tidak langsung ke rajanya. Gitu loh. Bagaimana raja ini perasaan? Ya percuma, lu bohong doang gitu istilahnya. Itu bedanya antara Muslim dengan non-Muslim. Muslim ya, kita langsung kita percaya pada Allah dan juga kita menyembah Allah satu-satunya. Itu bedanya, Pak. Benar Tuhannya sama, benar. Kalau secara general ya, kalau kita pakai ilmu general, Tuhan kita itu sama. Orang yang nggak bertuhan pun Tuhannya sama gitu ya. Katakanlah dia itu nggak bertuhan gitu ya, ateis. Sebenarnya Tuhannya sama yang ciptakan dia juga gitu loh. Cuma dia nggak percaya. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, Pak Bu. Iya, dimengerti, Pak. Jadi Dharma. Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Ya, ini ada satu yang belum nanya nih. Siapa ini? Siapa tuh? Gina Rosita itu siapa? Siapa?
Saya pakai dua ini, saya pakai dua Oh, ini ya, Mas. laptop. Oke. Mas Joko yang belum tuh. Mas Joko udah kabur, Mas Pak. belum sama Pak Kustim belum nanya tadi, baru komen. Takut salah dia. Nggak apa-apa Pak Gustim, salah. Lupa dan salah bisa dimaafkan ya dosa. Mana itu? Enggak, saya cukup lah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ya bahan ini mengingatkan kita lagi ya bahwa nikmat Islam itu bukan nikmat yang tidak terhingga. Ya. Jadi jangan putus asa, jangan merasa sedih ya. Selama kita sebagai seorang muslim, kita harus selalu bersyukur. Meskipun kehilangan kerjaan ya. Kehilangan kerjaan itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Walaupun sedih Ya juga, apa-apa, tapi walaupun repot juga, tapi jangan sampai kehilangan Islam. Ya baik. Alhamdulillah. Ya terima kasih Mas Agus sekali lagi atas tausiahnya. Insya Allah membantu mengingatkan kita, menenteramkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menambah pengetahuan, menambah iman, dan berkah insya Allah. Mari kita tutup halaqah hari ini dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan insyaallah. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Chris, Agus. kalau salah nggak apa-apa. Oh, Minggu Sabtu depan saya izin lagi nih Pak Is. Saya ke pengajian di Nashville, ke Uda Jimmy. Kalian syukuran ininya dia lulus. Dia udah doktor dia sekarang. Iya. Oh, PhD dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ke Nashville, saya nggak ikut pengajian jadi Sabtu besok. Izin. ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. wabarakatuh.